wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Emi Sapitri dari Program Studi Pendidikan Biologi Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Manajemen kurikulum adalah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses manajemen kurikulum itu tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas. Nah, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output atau peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi. Proses manajemen kurikulum itu harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Yang kelima itu mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum itu dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Selanjutnya, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga itu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum yang dikelola secara profesional, itu pasti melibatkan masyarakat. Yang terakhir itu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, serta terpadu. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik atau siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau kesiswaan keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan serta pengetahuan. Oke, yang ketiga, selanjutnya itu tujuan manajemen kesiswaan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan psikomotorik siswa, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang terakhir itu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat siswa. Atau lebih tepatnya lagi, manajemen kesiswaan
inti mempunyai tujuan untuk mengatur segala macam kegiatan para peserta didik agar kegiatan yang dilakukan itu bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di dalam lembaga pendidikan sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu saja, pelaksanaan manajemen kesiswaan ini juga memiliki fungsi sebagai salah satu wahana untuk para siswa agar bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Ini karena dalam pelaksanaannya tidak hanya pembelajaran di kelas saja yang bisa didapatkan oleh para siswa, namun ada beberapa hal lain yang bisa mereka dapatkan seperti organisasi yang bisa mengembangkan minat bakat siswa itu sendiri. Manajemen kesiswaan. Fungsi manajemen kesiswaan yaitu yang berkenaan dengan pengembangan individual seperti kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan yang lainnya. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial itu seperti sosialisasi dengan sebaya, keluarga, dan lingkungan sosial atau sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, yaitu tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Yang terakhir itu prinsip manajemen kesiswaan. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek atau objek, di mana keadaan dan kondisi siswa itu sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Kepada dasarnya, siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan, apa yang mereka minati, maka siswa akan bersemangat untuk belajar. Yang keempat itu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. Jadi, baiklah, itulah penjelasan saya tadi mengenai manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.